kesempatan untuk merayakan Natal, di mana kami perlu mensyukuri, di mana Yesus sendiri harus turun ke bumi, harus rela menjadi manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan kami umat manusia yang jatuh dalam dosa. Dengan adanya Natal hari ini, kami boleh kembali diingatkan betapa besar kasih Allah, betapa ajaib kasih Tuhan yang diberikan dalam kehidupan setiap kami. Kalau hari ini kami ada, kami boleh hidup itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau hari ini di dalam ibadah Natal hari ini. Kami bersuka cita oleh karena keselamatan yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat pelawatan-Mu. Dan sebentar lagi kami bersama akan menikmati berkat firman Allah. Berikan nikmat wahyuan kepada kami hamba-Mu yang hina itu, dan pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Sikapkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin berkat Natal ini menjadi satu bagian dalam kehidupan kami, dan menjadi semangat dalam kehidupan kami untuk kami berjalan di hari-hari akhir ini yang banyak problem dan masalah. Tapi kami boleh kuat itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah dengan kuat kuasa. Siap untuk menerima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudara. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Natal 25 besok ya, 2020, dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Dan kalau hari ini saudara dan saya bisa merayakan Natal, itu satu berkat yang luar biasa. Katakan amin. Ini semua karena keajaiban Tuhan Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini, Ibu Ani yang bertanggung jawab dengan Pak Yudi. Saya diundang dan sekaligus membagi-bagikan berkat Natal. Amin. Puji Tuhan saudara, kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama, itu hal yang luar biasa. Kita hidup di tengah-tengah pandemi yang belum habis saudara. Kalau hari ini saudara dan saya ada, masih bersemangat, dan saudara boleh diselamatkan, itu semua karena keajaiban Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 9 sebagai perenungan Natal pada sore hari ini. Saudara lihat di dalam ayat yang kelima, di mana Nabi Yesaya jauh-jauh hari menubuatkan tentang Yesus Kristus. Dia harus lahir sebagai bayi. Saudara, dia harus menjadi manusia. Perhatikan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Allah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan
lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Saudara perhatikan, dari jauh-jauh hari sudah dinubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus. Sebab ini merupakan proyek Allah, saudara, untuk penyelamatan umat manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hilanglah kemuliaan Allah. Dan Allah punya inisiatif. Ini manusia tidak akan pernah selamat kalau tidak harus Allah sendiri turun ke bumi, saudara. Dan jauh-jauh hari dinubuatkan bahwa akan lahir yang namanya juru selamat. Nah, saudara, saya perhatikan ini yang menarik, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Nama yang ajaib, saudara. Nama yang ajaib itu nama yang luar biasa. Kata ajaib berarti sesuatu yang lengkap, sesuatu yang heran, dan ini harus Tuhan kerjakan. Nama yang ajaib itu akan turun ke bumi. Dia adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Nama Yesus adalah nama yang luar biasa. Nah, ini jelas sekali, saudara. Nubuatan yang sangat jelas dan paling jelas tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib membuktikan siapa dia. Siapa dia sesungguhnya. Nama yang ajaib membuktikan ia Allah dalam bentuk manusia. Makanya ditulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 12. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara, firman itu menjadi apa? Manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini jelas firman yang menjadi manusia, tidak lain adalah Yesus Kristus. Dicatat di dalam Injil Matius, saudara. Saudara buka nubuatan yang jauh-jauh hari digenapi. Perhatikan pasal 1 Injil Matius. Kita baca dari ayat yang ke-21 supaya cepat. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan namakan dia Yesus. Saya ulangi. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jelas sekali, saudara. Yesus harus ada di bumi dengan visi misi tentang penyelamatan manusia. Tanpa Yesus, manusia tidak ada yang selamat. Maka perlu Allah turun ke bumi. Dia harus menjadi manusia, dilahirkan seperti manusia lewat perawan Maria, dan namanya adalah Yesus. Nama Yesus inilah nama yang ajaib. Katakan kiri kanan, Yesus nama yang ajaib. Haleluya. Nah, ini bukti. Namanya ajaib membuktikan ia menyelamatkan manusia. Ini ditulis dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Perhatikan, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan
menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia walaupun dia Allah. Dia tidak melihat kealahannya. Dia sama menjadi manusia, merasakan hidup seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini bukti nama yang ajaib, nama yang mampu menyelamatkan umat manusia. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Katakan amin. Nah, saudara yang kasih, ini bukti namanya ajaib, membuktikan siapa dia sesungguhnya. Sesungguhnya dia adalah Allah sendiri yang berinisiatif turun ke bumi, tujuannya karena kasihnya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara kalau mengerti karya keselamatan, saudara akan bersyukur tidak habis-habisnya. Rencana Allah itu luar biasa, program Allah itu luar biasa. Dari awal manusia diciptakan oleh makhluk yang sangat mulia. Sedang Tuhan tempatkan di satu tempat yang luar biasa. Pekerjaan manusia hanya memelihara taman, tetapi manusia jatuh dalam dosa, maka harus kehilangan kemuliaan Allah. Oh, manusia berupaya ingin dekat dengan Tuhan, tetapi sulit. Bahkan Tuhan di mana Tuhan sendiri menurunkan 10 hukum Allah, tetapi manusia tidak mampu melakukan. Satu-satunya hanya Yesus yang harus turun ke bumi. Ini dinubuatkan ribuan tahun oleh para nabi, saudara, dan digenapi. Dan hari ini saudara dan saya merayakan hari kelahiran Yesus. Artinya saudara mengenang betapa saudara dan saya hidup yang tadinya ada banyak sesuatu masalah, hidup yang tadinya kita tidak punya pengharapan. Kalau hari ini saudara diselamatkan, itu karena karya Yesus. Amin. Itu karena keajaiban Yesus. Ini luar biasa. Saya renungkan mulai tadi malam. Namanya adalah nama yang ajaib. Nah, namanya ajaib karena dalam namanya kita mengerti rencana Allah. Dalam namanya kita mengerti rencana Allah. Dan nama itu yang ajaib, nama yang mampu menjawab doa saudara dan saya. Kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Perhatikan ayat 16. Bukan kamu, ya, Injil Yohanes pasal 15 ya ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, perhatikan, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Namaku, nama siapa? Nama yang ajaib. Namaku, nama Yesus, diberikannya kepadamu. Katakan amin. Nama yang ajaib. Saudara minta apapun di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, maka saudara akan menerima. Dan hanya nama Yesus yang dapat mengabulkan doa-doa yang saudara dan saya naikkan. Nama
doa saudara dari dulu sampai sekarang tidak percuma. Ada banyak doa-doa yang sudah sampai dan dijawab oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara kalau berdoa selalu ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ini harus kita katakan dengan nama Yesus? Sebab nama itu nama yang ajaib. Saudara, nama yang ajaib. Saudara punya Yesus adalah Yesus yang ajaib. Saudara bangga hari ini merayakan hari Natal, sebab saudara merayakan di mana Yesus adalah Yesus yang ajaib. Ajaib itu adalah sesuatu yang memang langka. Ajaib itu adalah sesuatu yang dasar, saudara. Nama yang ajaib itu, dan sampai saat ini nama itu masih ada. Dia ada di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, nama yang ajaib. Apalagi nama yang ajaib, nama ini mampu mengusir setan, saudara. Setan paling takut mendengar nama ajaib. Setan paling takut mendengar nama Yesus. Kalau saudara buka dalam Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9, saudara lihat dalam ayat 49. Ini seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Apa enggak luar biasa, saudara? Yohanes berkata, perhatikan, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Nah, ada orang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu. Muridnya kepo, mengusir nama Yesus itu bukan muridnya kok dicegah, karena ia bukan pengikut kita. Lalu perhatikan ayat 50, Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Oh, nama Yesus, nama yang ditakuti oleh iblis. Ini bukan pengikut Yesus. Dia mengusir setan demi nama Yesus. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, saudara punya nama Yesus Kristus, ada nama yang ajaib. Amin. Nama inilah saudara pakai dalam kehidupan hari pas hari sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala kuasa-kuasa yang bukan Tuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus menyingkir. Iblis berjahat di dalam nama Tuhan menyingkir. Sebab nama ini adalah nama yang luar biasa, nama yang dasar. Maka dikatakan namanya ajaib. Amin. Saudara, dengan apa mengusir setan? Hanya dengan nama Yesus Kristus. Ketika hidupmu hidup takut akan Tuhan, hidup dalam koridor melakukan firman Allah, maka nama Yesus ketika aku sebutkan dengan mulutmu, nama itu penuh dengan kuasa. Maka di dalam setiap doa-doa ditutup dengan nama Yesus Kristus. Jangan malu menyebutkan nama yang ajaib itu. Jangan malu menyebutkan nama Yesus depan umum, sebab nama itu nama yang berkuasa. Segala apa yang kau hadapi, engkau alami, katakan di dalam nama Yesus aku harus melangkah. Di dalam nama Yesus aku harus berjalan. Dalam nama Yesus aku buka usaha ini dan itu. Dalam nama Yesus aku akan punya rencana ini. Dalam nama Yesus, katakan nama Yesus, sebab nama ini nama yang ajaib dan penuh dengan kuasa. Kata-kata amin. Saudara, nama ajaib, setan pun lari. Bukan pengikut Yesus mengusir demi nama Yesus. Muridnya yang bingung, saudara. Yesus katakan, biarkan saja. Berarti mereka di pihak kita. Nama Yesus dipakai oleh siapapun, saudara. Orang yang gak percaya Tuhan, seringkali kalau saya berdoa, panggil nama Yesus, dia katakan nama Yesus. Walaupun dia tidak seperti saudara lalu ke gereja. Sebab nama Yesus itu nama yang penuh kuasa. Dan iblis paling takut mendengar nama Yesus. Sebab nama itu ada nama yang ajaib. Amin. Bukan cuma itu saja. Nama
berkumpul dalam nama Yesus, maka Allah hadir. Amin. Allah di dalam Yesus itu, kalau kau panggil dalam nama Yesus 1, 2, 3, Allah hadir. Kalau sudah diundang orang 1, 2, 3, malas hadir. Tuhan tidak melihat banyak sedikitnya. Ukuran 1, 2, 3 orang, Allah hadir. Kita lihat sudah Matius 18 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Ini nama Yesus yang katakan oleh Yesus. Saya ulangi. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Kalau ada 1, 2, 3 berkumpul di dalam nama Tuhan, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Makanya dia lahir dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada 1, 2, 3 orang di rumah. Saudara Biston bersama tiap pagi, tiap malam. Di situ ada Allah hadir. Kalau di mana ada Allah atau Yesus hadir, maka di situ ada mujizat. Amin. Di mana ada Yesus, perhatikan di Alkitab, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar. Makanya saudara, jangan jemu-jemu untuk berkumpul di dalam nama Tuhan. Apalagi kita hitungan sudah lebih dari 1, 2, dan 3. Allah tambah hadir, saudara. Ini yang membuat kita semangat. Allah tidak melihat banyaknya. Yang penting di dalam nama yang ajaib itu ada, mana Yesus akan hadir, saudara. Di dalam setiap pertemuan saudara dan saya. Ada banyak pertemuan-pertemuan, mungkin di tempat-tempat di luar saudara. Saudara punya teman dan sahabat berkumpul membahas tentang firman Allah. Saudara berdoa di dalam nama Yesus dan ajaib, maka Allah hadir, saudara. Mungkin di sekolah saudara dengan teman-teman yang bersekolah 1, 2, 3 berkumpul gak banyak berdoa sebelum masuk sekolah. Di situ Allah hadir. Betapa kehadiran Allah itu yang kita perlukan. Amin. Kalau Allah ada dalam hidup saudara, maka ada berkat, maka ada kuasa. Saudara, di tengah-tengah pandemi, kami hamba Tuhan tetap dipelihara Tuhan, tetap alami sehat dan diberkati Tuhan. Kenapa? Saya tahu ada Allah yang selalu hadir. Katakan amin. Allah hadir, saudara, dengan cara Allah untuk mencukupi segala kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Dengan pandemi, gereja-gereja mulai mengurangi jam ibadah, saudara. Yang biasa ibadah keluarga ada, ibadah hari-hari lain ada, itu disentralkan di hari Minggu. Tetapi Tuhan punya cara untuk menghidupi para hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Karena ada kehadiran Allah di dalam kehidupan hamba Tuhan, di dalam kehidupan jemaat, maka Tuhan tetap memelihara. Amin. Ini nama yang ajaib. Bukan cuma itu saja, saudara. Namanya yang penting, yang paling penting, nama yang dapat memberi selamat. Nama ini nama yang luar biasa. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, hanya satu nama yang ajaib. Dia adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara bersyukur hari ini punya Yesus Kristus. Nama yang ajaib itu. Saudara diselamatkan dari latar belakang yang berbagai macam, latar belakang yang berbeda. Saudara bisa ada di tempat ini berkumpul. Bukankah itu sesuatu yang ajaib? Karena namanya
Dia adalah nama Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya sekarang, kita sudah mengerti bahwa nama Yesus adalah nama yang ajaib. Saudara sudah mengerti firman Tuhan bahwa nama Yesus jelas sekali nama yang ajaib. Ajaib itu sesuatu yang luar biasa. Ajaib itu sesuatu yang langka. Ajaib itu sesuatu yang memiliki kuasa. Dan apakah nama Yesus ajaib bagi saudara? Banyak orang Kristen tidak pernah merasakan keajaiban Tuhan. Apakah nama ajaib hari ini tidak ada dalam hidup saudara dan saya? Namanya ajaib mampu membuat saudara untuk hidup di tengah-tengah pandemi tetap bersemangat. Katakan amin. Nama yang ajaib mampu menghidupi saudara di tengah-tengah kesulitan. Saudara tetap hidup dan berjalan. Saudara diberikan kemampuan. Pertanyaannya, apakah nama Yesus yang ajaib saudara bisa merasakannya? Ini pertanyaannya saudara. Jangan hanya nama Yesus yang ajaib, tetapi kita orang percaya lemah, gak merasakan keajaiban Tuhan. Oh, saya hidup di tengah-tengah pandemi saudara. Saya malah rasakan banyak mukjizat Tuhan. Saya malah banyak rasakan berkat Tuhan. Kenapa? Saya tahu Yesus sanggup menghidupi saya di tengah-tengah kondisi apapun, sebab Dia memang ajaib. Amin. Saudara, hari ini ada, itu tidak lepas dari keajaiban Tuhan. Saudara hari ini sehat, tidak lepas dari keajaiban Tuhan. Saudara hari ini bisa itu dan ini, tidak lepas dari nama yang ajaib itu. Dan hari ini saudara ada, sehat diberkati Tuhan karena nama yang ajaib itu. Dia adalah Yesus Kristus, dan nama itu sampai sekarang masih sama. Kuasanya masih sama. Kalau Yesus katakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, saudara, Alkitab tulis di situ dalam Ibrani. Apakah saudara mengalami kuasa yang sama? Ibrani pasal 13. Saudara lihat ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Artinya nama yang ajaib itu kuasanya sampai hari ini masih sama. Amin. Kita bisa merasakan keajaiban Tuhan, sebab kuasanya tetap sama. Apakah saudara alami kelimpahannya? Saudara jangan berpikir kelimpahan itu hanya segi materi. Tidak. Sukacitamu melimpah, pengharapanmu melimpah, damai sejahtera melimpah. Kan ditulis dalam Injil Yohanes 10:10, pencuri gambaran iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, memberikan hidup dan memberikan dalam segala kelimpahan. Apa sudah merasakan itu? Hari ini saya katakan, saya merasakan. Sebab nama ajaib itu mampu memberikan damai sejahtera, mampu memberikan kecukupan, mampu memberikan semangat sampai saat ini. Karena saudara punya Yesus dan kuasanya sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita merenungkan Natal hari ini berbicara tentang keselamatan karena keajaiban daripada Tuhan, dan nama yang ajaib itu masih ada sampai saat ini, masih bisa kita rasakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin ada banyak hal yang sudah hadapi hari ini. Saudara ada banyak masalah, problema. Apakah namanya ajaib itu tidak berkuasa? Tidak. Ketika engkau masih hidup di dalam Tuhan, engkau masih melakukan firman Allah, pegang nama yang ajaib itu. Katakan, di dalam namamu yang ajaib, Yesus Kristus, aku
aku berjalan, aku melangkah hari ini, dan aku menatap ke depan, dan engkau bisa mengklaim janji Allah. Bukankah janji Allah itu luar biasa, ditulis jauh-jauh hari di dalam Yeremia, bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saudara dan saya. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bahkan rancangan memberikan masa depan yang gemilang. Kenapa banyak orang Kristen gak pegang firman Allah? Ketika engkau percaya dengan nama yang ajaib itu, apa yang dikatakan tidak pernah meleset. Katakan amin. Apa yang dikatakan terjadi, terjadilah. Sebab firman Tuhan itu iya dan amin. Dan nama yang ajaib itu yang membuat saya bisa kuat, yang membuat saya bisa mampu, yang membuat saya masih tetap eksis dan melayani Tuhan. Kondisi apapun, kalau ada nama yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya, maka jangan takut. Tuhan punya rencana yang dasar dan luar biasa. Amin. Kita renungkan firman Allah yang singkat. Perenungan ini dalam Natal malam hari ini menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa saudara jangan takut menghadapi kondisi yang saat ini sedang terjadi.